Yuhu Sobat Ambiar, balik lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Kali ini kita akan membahas kasus-kasus yang sempat viral dan banyak diperbincangkan sepanjang tahun 2022. Kasus yang pertama datang dari seorang karyawan minimarket yang memergoki dan memvideokan seorang customer yang sedang mengambil coklat dan memasukkan ke dalam tasnya. Ini ada yang kasus pencurian di minimarket. Dugaan pencurian di minimarket. Itu gimana? Bukan dugaan lagi, sudah diakui. GBL, geger banget loh. Video karyawan minimarket yang bernama Amalia menegur konsumen wanita bernama Marina ketahuan mencuri coklat di minimarket viral di media sosial. Dalam video berdurasi 30 detik tersebut, terlihat karyawan minimarket mengejar seorang wanita bernama Marina untuk meminta agar membayar terlebih dahulu barang-barang yang telah diambilnya. Saya ambil. Iya, kenapa ibu nggak jujur? Ya udah sini. Nggak mau lah, bayar dulu lah. Sini. Bayar. Ya. Gimana sih ngambil coklat? Saya lihat, Bu. Ngambil coklat segala. Bu, kalau udah ketahuan, maksudnya kita kan sama-sama baik dulu. Ya udah. Tidak terima, video kejadian tersebut viral. Marina kembali lagi ke minimarket bersama pengacaranya untuk menemui Amalia. Mereka meminta Amalia untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf karena telah mengunggah video Marina yang mengambil coklat di minimarket tersebut. Saya karyawan Alfamart ingin mengklarifikasi video yang tersebar di media sosial. Karena sudah ada kesalahpahaman di antara kita berdua dan telah merugikan Ibu Mariana. Dan saya memohon maaf kepada Ibu Mariana karena atas video yang tersebar kemarin. Dan alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Menanggapi kejadian yang menimpa karyawannya, pihak dari minimarket menyayangkan aksi sepihak dari Marina yang mendatangi Amalia dengan membawa pengacara dan menyuruhnya meminta maaf. Kuasa hukum Minimart Hotman Paris Hutapea menegaskan tak ada pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh karyawati Minimart tersebut yang merekam aksi konsumen mencuri coklat. Sebab karyawati minimarket cabang Sempora Cisauk Tangerang Selatan itu hanya menyebar video tersebut di grup internal kantornya sebagai bahan laporan. Akibat viralnya kasus ini, pelaku pencurian coklat di Minimart ini akhirnya minta maaf. Hal ini dapat dilihat dari unggahan Instagram Hotman Paris Hutapea yang sebelumnya menawarkan bantuan hukum untuk karyawan Minimart tersebut. Seluruh karyawan Alfamart secara khusus kepada Mbak Amel, Mbak Nisa, Mas Ali dan manajemen Alfamart secara menyeluruh serta secara spesifik permohonan maaf terhadap Alfamart yang berada di Cisauk, Tangerang. Saya dengan ini mengakui bahwa ibu saya telah melakukan pencurian 3 buah coklat dan 2 buah shampoo. Telah melakukan pengancaman terhadap saudari Amelia. Saya mohon maaf dengan sangat kepada saudari Amelia dan keluarganya. Maaf ya. Dari keterangan Hotman, diketahui pelaku pencurian coklat menangis histeris dan menyesal. Ia juga menambahkan janjinya membantu karyawan Minimart tersebut telah terlaksana. Dengan permohonan maaf dari tersangka, kasus ini dinyatakan selesai dengan jalur damai. Oke, Abang membela untuk siapa kuasa hukum? Iya, itunya, si karyawan itu. ya. Karyawannya Jadi ya? ceritanya begini, saya ini setiap bangun tidur pagi, buka WA, Ya. saya pertama mengharapkan WA dia, tapi agak jarang gitu. Masuk lagi. Ya, jujur, se-Indonesia sekarang ini selalu ngadu ke saya kalau ada menyentuh rakyat kecil. Ya. Jadi saya lagi di Bali waktu itu, saya lagi mengelola klub saya yang di sana. Tiba-tiba saya bangun, udah banyak benar. Makanya saya langsung bikin video, pasti pakai kimono, mata masih belekan. Saya bilang, karena saya lihat, jangan mau mengalah, saya bilang sama karyawan itu. Kalau memang benar kejadian itu, kan si ibu yang mencuri coklat ini menuduh kenapa lu viralkan. Ya. Ya kan? Saya bilang karena menurut surat keputusan Jaksa Agung, Kapolri sama Menko Info, kalau kejadian yang benar itu benar ada, diviralkan pun tidak melanggar Undang-Undang ITE. Kalau itu benar. Oke. Ya kalau itu benar mencuri coklat, saya bilang jangan lawan. Saya bilang kamu gratis. Ternyata direksi Alfamart langsung
langsung kebetulan kenal sama anak saya yang juga pengacara, saya ada gibah, anak saya langsung turun. Dan begitu buat laporan polisi, kita bikin pasal perbuatan tidak menyenangkan sama intimidasi, Bapak Kapolres dan sebagainya langsung mengirim tim menjemput itu ibu. Karena udah viral di mana-mana, dijemput, akhirnya ibu itu nangis-nangis minta damai. Nangis-nangis minta damai. Ya udah, kebetulan kita berterima kasih kepada juga direksi. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, asal dia sudah benar-benar mengaku bersalah. Ketemu sama abang secara langsung si ibu? Anak saya. Anak saya Frank. Berarti Yang pengacara abang juga. yang mengurusi ini. Ya, anak saya yang Frank, tapi kan saya koordinir melalui telepon. Oke, akhirnya ketemu, lalu sang ibu bilang apa? Ibu tersebut? Ya ibu nangis histeris di ruang mediasi, nangis histeris, intinya minta maaf. Histeris banget. Alasannya sebenarnya adalah? Ya dia nggak bilang, tapi nangis saja minta damai. Ada suaminya juga datang, putrinya juga datang, semua datang minta damai. Karena memang bersalah kan. Mau ngambil coklat itu kan. Coklat dan sampo. Oh, ada samponya Ada juga. sampo. Tapi abang tahu pasti alasannya kenapa ibu tersebut mengambil coklat dan sampo? Ya ada yang bilang ada aspek kejiwaan, ada yang bilang begitu, kita nggak tahu lah. Nah, kita kan nggak mencapai. Padahal naik mobil mewah ya, Bang. naik Mercedes Benz. Oke, naik mobil mewah ya. Katanya di dua udah pernah terjadi juga di tempat lain. Oke Sobat Ambiar, kita lanjut ke kasus selanjutnya yang gak kalah geger. Kasus Baim Wong yang sempat mengunjungi lokasi kebakaran di daerah Simpruk, Jakarta Selatan. Lantaran Baim datang ke lokasi kejadian hanya untuk membuat konten tanpa memberi bantuan. Ketika saya masuk ke situ, yang pertama dia diomongin sama orang adalah warteg. Pak, wartegnya maaf ya kalau misalnya nonton Ibu ya, ini bukan dari saya kok. Wartegnya itu bohong katanya, bukannya itu Jumat berkah kata dia. Hah, maksudnya tiap Jumat aja dia ngasih es teh manis buat yang makan, tapi buat ini. Cuman saya bilang sama dia, ya mungkin sekecil itu juga ya berbagi juga kali ya, saya bilang ya, tapi jangan menjudge seperti itu. Kita jelaskan sedikit buat Sobat Ambiar. Jadi di saat kebakaran kemarin hanya ada satu warteg yang tersisa, yang selamat. Kemudian ada pengakuan bahwa kabarnya warteg tersebut selamat dari kebakaran karena sering berbagi di hari Jumat ya. Tak hanya masalah konten kebakaran yang menjadi perbincangan, kini konten Baim Wong kembali viral dengan konten prank KDRT yang ia lakukan bersama Paula hingga datang ke kantor polisi. Namun akhirnya berujung pelaporan ke pihak berwajib karena ada pihak yang melaporkan konten tersebut ke polisi. Setelah prosesnya terus berjalan, akhirnya Baim Wong sudah berdamai dengan pihak pelapor. Namun pihak pelapor lain angkat suara hingga melaporkannya lagi. Haduh. Semoga cepat selesai ya KBAI masalahnya. Lanjut ke kasus viral selanjutnya. Ada asisten rumah tangga di Bandung yang disiksa hingga disekap oleh majikannya. Kabarnya kekerasan itu sudah Rohima terima sejak lama. Yang memicu sampai akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Itu lupa matiin lampu. Lupa matiin lampu. Ketika lupa matiin lampu, apa respon atau reaksi mereka ke Mbak Rohima? Awalnya mah gak marah, cuman ya kalau mau aman harus ada uang. Kalau mau apa? Ya kalau mau aman, gak mau dipukul harus ada uang, harus bayar. Kalau nggak mau dipukul harus ada uang. Maksudnya Mbak Rohima harus bayar ke mereka? Iya. Berapa mereka minta? 100.000. 100.000? Iya. Ini agak aneh ya, ketika asisten rumah tangga yang akhirnya dimintain uang sama majikannya kalau nggak mau dimarahin gitu ya Mas? Kang, Kalau mau dipukul, kalau nggak mau dipukul aniaya gitu. Oh wow. Bayar terus 100.000 gitu? Ya Allah. Habis dong uangnya lama-lama? Habis. Ketika habis lalu apa yang mereka lakukan? Ya, ketika Mbak Rohima melakukan kesalahan? Ya main tangan. Selain masalah kekerasan yang dialami ART di Bandung, ada juga masalah rumah tangga dari pasangan selebriti Dena Devanka dan Ijong. Kini mereka berdua resmi bercerai setelah sebelumnya Dena mengaku mengalami KDRT yang dilakukan oleh Jonathan Frizzy atau Ijong. Hingga Dena mengalami luka di tubuhnya 2022 lalu. Jadi seringkali setahun terakhir lah ya selama saya udah masuk gugatan tapi kita masih dalam satu rumah itu kayak neraka banget gitu loh. Karena sewaktu-waktu dia pulang jam 2 dia bisa aja saya mau ambil anak gitu loh. Dan saya mau gak mau tuh kayak harus nungguin dia pulang. Padahal mungkin saya udah istirahat sama anak-anak. Tapi kalau saya nggak buka, itu bisa didobrak sama dia. Kakak, di situ ada kata-kata dari Kak Ijongnya, dia membawa pisau, saya tidak tahu mau ngapain. Ya.
Dan otomatis saya takut, saya rasa itu wajar juga. Mohon maaf nih, bukan membela ya Kak. Kalau misalkan ada orang yang membawa pisau dalam pertengkaran, entah dia pisaunya untuk bunuh dia sendiri atau mau untuk membunuh orang lain, logika dia pasti akan ketakutan gitu Kak. Kakak udah mengeluarkan kata-kata bahwa ini aku bunuh diri aku sendiri. Enggak, aku nggak pernah mau bilang bunuh diri aku sendiri ya. Aku mempersilahkan dia nih, silahkan. Mungkin dengan cara kamu membunuh saya, kamu puas. Udah beres gitu. Jadi analoginya menyakiti perasaan sama seperti menyakiti karena fisik gitu ya? Yang saya alamin tuh ibarat kayak apa ya, ditusuknya tuh satu-satu gitu loh. Karena tidak terima dengan tuduhan kekerasan yang diucapkan Dena Devanka, Ijong pun memberi klarifikasi atas tuduhan KDRT itu loh Sobat Ambyar. Kakak Ijong. Aku ikut sedih dong. Iya, nggak apa-apa. Jadi Bener, apa nggak sih kelar-kelar. yang terjadi itu apa lagi? Kenapa sekarang kok saling sindir di media sosial ya? Iya, aku nggak mau wawancara sebenarnya. Cuman ya biar klarifikasi aja di sini. Waktu aku diundang terakhir di Ambyar, aku berbicara dengan yang hal-hal positif, bener nggak? Iya. Aku selalu memuji apa yang Ada hubungan baik, masih hubungan baik sama Dena dan yang lain gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia posting-posting hanya karena anak-anak gitu. Nah itu yang akhirnya buat aku harus pick up nih gitu. Walaupun norak banget sebenarnya, itu seumur-umur aku baru pertama kali posting hal-hal seperti itu. Jong, jadi aku ketika harus klarifikasi. Iya, ketika ada statement-statement, kita akan flashback lagi ya ketika Dena Devanka duduk di sini. Kamu nonton nggak sih saat itu? Nggak nonton aku. Tapi kamu lihat tayangan ulangnya? Aku mau karena dia udah kemarin katanya, aku baru tahu. Oke, setelah kamu menyaksikan tayangan ulang kami, Dena Devanka menjadi bintang tamu di sini, kemudian mengeluarkan statement-statement. Apa dalam pikiran seorang Jonathan Frizzy menyaksikan itu? Sangat disayangkan, harusnya hal seperti ini nggak akan dilakukan. Harusnya, karena tipe aku bukan orang yang ngumbar hal-hal pribadi, apalagi ke media sosial segala macam gitu. Jadi sangat disayangkan. Karena ini bisa dibicarakan dengan kekeluargaan gitu aja. Iya, bagian mananya yang membuat kamu menyayangkan? Bagian dia posting-posting hal-hal yang kayak fitnah gitu loh. Gitu, itu tuh kan nggak baik dan bisa disebut dengan pencemaran nama baik. Hai dududu, menegangkan ya Sobat Ambyar perseteruan antara Ijong dan Dena. Semoga masalahnya cepat selesai ya Kak Dena, Kak Ijong. Eits, jangan kemana-mana ya Sobat Ambyar. Habis ini kita mau bahas artis-artis yang melakukan perubahan fisik di tahun 2022. Tetap di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Alhamdulillah, aku datangin sama senior aku, kakak aku. Ayo makan dulu. Wah, ada lontong cap gome. Ada bakso Malang. Ayo sini dong. Sebentar aja. 5 menit aja. Kurangin budget makan yuk, enak di sini. Makanan enak-enak. Hidupku, kau gairah jiwaku.